minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ananda Rio dan istri tercinta beliau, Ananda Oki, beserta para ustaz, para santri pria dan santri wanita yang ada di Maskanul Hufaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tentunya secara khusus kita menyapa rekan-rekan kita yang berada di beberapa wilayah di negeri yang tercinta ini. Pertama-tama tentunya bersama-sama pada malam hari ini, setelah kita menuntaskan ibadah puasa di hari ke-12 pada hari ini, kita laksanakan salat isya dan salat tarawih pada malam yang penuh rahmat Allah ini. Maka kembali kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah dianugerahkan bagi kita semuanya. Khususnya buat saya sendiri, malam ini terasa menjadi malam yang penuh barakah dan rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat silaturahim yang telah terlaksana pada malam hari ini, wasilahnya melalui undangan dari Ananda Oki dan Ananda Rio. Nah, dalam hal ini tentunya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Oki, bahwa ketika Oki memanggil Pak Hasan terasa asing sesungguhnya, dikarenakan bertahun-tahun Rio dan Oki memanggil dengan sapaan Om sebetulnya. Nah, sesungguhnya inilah yang terasa dan berlangsung hubungan antara saya dengan Rio dan Oki ini. Dan sejatinya bukan hanya antara saya, Rio dan Oki, tetapi telah melibatkan secara emosional keluarga besar saya juga. Jadi kalau berbicara istri, anak-anak, dan bahkan sekarang sudah sampai ke generasi cucu, mereka kenal sekali dengan Oki dan Rio, terutama yang menjadi idamannya untuk berjumpa dengan siapa adiknya Oki? Ria Ricis. Nah, sampai cucu saya bernama Haira sekarang kelas 3 SD. Opa, nanti kalau saya Opa ada ketemuan dengan Oki, ajakin Haira dong. Lo mau jumpa Oki? Enggak, jumpa adiknya. Nah, jadi adik-adik sekalian ya, pada malam hari ini sebetulnya yang terasa itu adalah nuansa reuninya berhadapan dengan adik sekalian. Jadi walaupun secara formal hanya dengan Oma Oki, tadi disapanya dengan Opa atau Babah ya, Bapak Rio, Oma dan Opa. Oh, Oma dan Babah. Karena tadi terdengarnya Oma, tapi sekarang Oma dan Babah. Nah, jadi dikarenakan apa? Melalui Ananda Oki terutama, keberadaan Maskanul Hufaz dan santri-santrinya ini, apalagi dengan keberadaan beberapa santrinya telah menjadi mahasiswa ataupun mahasiswi Undira, maka yang terasa di depan ini bukan lagi berhadapan dengan orang-orang baru, tapi terasa berjumpa dengan keluarga lama yang sudah lama tidak ketemu. Nah, mudah-mudahan inilah silaturahim. Dan kalau saya kita ingat bahwa bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan silaturahim, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahimlah.
Dan siapa yang ingin banyak rezekinya, bersilaturahimlah. Nah, tentunya di sini kita mendapati bahwa yang dimaksudkan dengan panjang umur atau banyak rezeki itu bukan hanya semata diartikan secara fisik, tetapi yang lebih utamanya adalah nilai apa yang terkandung di dalam panjangnya umur dan banyaknya rezeki itu sendiri. Kalau kita berbicara mengenai masalah panjang umur ini, Rasulullah SAW hanya 63 tahun usia biologisnya, tetapi usia values-nya, usia spiritualitasnya akan terus berlangsung sampai dengan akhir zaman nanti, dan bahkan akan berlanjut pada saat nanti kita berada dalam kehidupan abadi di kehidupan akhirat nanti. Nah, maka inilah sesungguhnya yang harus kita raih di dalam kehidupan ini. Kalau kita berbicara mengenai masalah harta, maka harta itu adalah sesuatu yang sangat fisikal. Dan kita telah banyak melihat di seputar kita contoh-contoh mereka yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Ya, kalau kita berbicara di dalam Al-Quran, Fir'aun sudah sangat jelas apa yang tidak dimiliki oleh Fir'aun. Saking Fir'aun itu memiliki semuanya, sampai dengan kemudian dia merasa bahwa dia pantas menjadi Tuhan itu, dan kemudian melampaui bataslah dan mengaku bahwa dirinya menjadi Tuhan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Begitu mudahnya cara Allah menghancurkan dan memusnahkan Fir'aun itu. Bisa dibayangkan, bukan dikarenakan musuh besar yang berada di tempat lain, bukan dikarenakan banyak tentara atau pasukannya, tetapi justru oleh seorang yang sejak bayi berada di rumahnya sendiri. Nah, inilah sebetulnya sebagai contoh bagi kita semuanya bahwa betapa sebetulnya rentannya kalau kita mengandalkan segala sesuatu yang sifatnya sangat fisikal itu. Makanya maha benar Allah ketika kita mendapati di dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa semuanya sangat fana, yang kekal dan abadi itu hanyalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini ketika kita berbicara silaturahim, maka sering saya juga berjumpa dengan banyak sekali sahabat-sahabat. Pernah satu ketika saya pergi umroh, dan kemudian saya satu kamar dengan seseorang yang sangat kaya, sangat kaya. Nah, kemudian dalam obrolan itu suatu malam beliau menyampaikan kepada saya, Pak Sanudin itu kaya sekali ya, gitu kan. Terus saya mencoba menyelami apa yang dimaksudkan bahwa saya kaya sekali. Karena kalau saya bicara masalah kekayaan, yang saya hadapi ketika itu satu kamar dengan saya itu adalah orang yang super kaya, super kaya. Nah, tapi kemudian saya bilang, Pak Tri, apa yang kira-kira yang Pak Tri maksudkan? Saya ngiri sekali sama Pak Tri kaya banget, dia bilang gitu kan. Konteks kekayaan ini apa? Kalau masalah materi, saya bilang gitu kan, Pak Tri nggak usah bicara dengan saya. Pak Sanudin, memang iya, kalau Pak Sanudin lihat saya sekarang, saya orang kaya sekali. Saya punya tanah, punya mobil, punya deposito dan sebagainya. Tapi Pak Sanudin, tahukah Pak Sanudin, kalau seandainya terjadi sesuatu dan dibangkrutkan sekarang ini, maka hutang saya dengan kekayaan dan aset yang saya miliki itu boleh jadi tiba-tiba lebih besar hutangnya daripada aset yang saya miliki. Tapi ada sesuatu yang saya tidak memiliki yang dimiliki oleh Pak Sanudin. Pak Sanudin itu boleh jadi depositonya nggak punya atau sedikit, boleh jadi rumahnya cuma satu, mobilnya cuma satu. Tapi saya lihat Pak Sanudin itu kayaknya hartanya banyak deh. Saya bilang, maksud saya Pak Tri, ya saya perhatiin Pak Sanudin rumahnya di mana-mana, kendaraannya di mana-mana. Kalau Pak Sanudin ke Medan ada yang jemput, kalau ke Palembang ada yang jemput, pergi ke Aceh ada yang menyediain tempat tinggalnya. Jadi Pak Sanudin punya rumahnya di mana-mana. Kalau saya Pak Sanudin, kalau saya nggak nyuruh staf saya cariin hotel atau sediain kendaraan, maka saya nggak punya itu.
Dan Pak Suri tanya lagi gitu, kalau saya kan sibuk harus ngurus pajaknya, kemudian takut kalau seandainya ditipu orang. Kalau Pak Suri kan ringan aja, nggak perlu memikirkan lagi. Saya pikir, oh iya juga gitu kan. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah ya, ketika kita berbicara mengenai silaturahim ini, ya memang silaturahim ini sangat ajaib. Seperti halnya perkenalan dengan Ananda Rio dan Oki ini. Saya tidak mengira satu hari ketika dalam perjalanan ya dari Menara 165 mau pulang ke Bintaro menerima telepon Oki dari Umar Lubis. Kenal kan Umar Lubis ya? Nah kemudian beliau menyampaikan, Pak Sanudin, ada sahabat saya, sahabat banget, mau menikah di Menara 165. Terus Pak Sanudin kan, ya saya waktu itu sebagai PR Director di Menara. Memang saya tidak punya kekuasaan apa-apa di Menara, tapi paling tidak bisalah lomba-lombi lah gitu kan. Nah kalau bisa Pak Sanudin bantu dong di sana. Oke, saya bilang gitu. Kemudian diberilah nomor telepon Oki dan singkat cerita ketemulah dengan Oki ya, dengan Rio. Nah dalam pertemuan itu, ya alhamdulillah entah gimana gitu kan. Yang awalnya hanya berbicara mengenai availability dari gedung, atau boleh jadi kita berbicara masalah diskon. Namun dalam waktu yang sangat singkat kemudian dari Rio menyerahkan, Om saya kerasa nyaman, pokoknya semua urusan saya serahkan ke Om untuk ngurusin. Nah adik-adik sekalian, terbayangkah sebetulnya suasana emosional ketika kita berada dalam situasi yang demikian? Nah dikarenakan saya sudah sering sekali di dalam kehidupan ini mengalami satu, jadi tidak pernah berhenti selalu menjadi ketua panitia pernikahan bagi. Jadi kalau panitia pernikahan itu sudah dijalani sejak usia 25 tahun dan sampai dengan usia sekarang ini. Jadi kalau saya ada yang menikah, ya kemudian tiba-tiba saya dipanggil Pak Sanudin, ya tiba-tiba saya depot sebagai ketua panitianya. Nah maka ketika itu sesungguhnya yang saya rasakan adalah kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa kebahagiaan yang luar biasa? Yang saya lihat itu bukan masalah berat atau ringannya pekerjaan itu, tetapi yang sedang diberikan itu adalah sebuah kepercayaan. Nah yang paling mahal di dalam kehidupan ini adalah kepercayaan. Nah kalau kita ingat adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, fondasi yang dimiliki dan digunakan oleh Rasulullah SAW sebelum mendapatkan amanah, diberi tugas pada usia 40 tahun itu, maka Rasulullah SAW adalah merupakan orang yang paling terpercaya dari seluruh manusia yang berada di Mekah pada saat itu. Nah maka inilah yang saya rasakan ketika itu, ketika Rio menyampaikan demikian. Tidak saya tunjukkan, tetapi ada sesuatu, ya Allah ini. Kalau bukan dikarenakan Allah membisikkan kepada Rio, kalau tidak wasilahnya melalui Umar Lubis, mana mungkin kepercayaan ini terhantarkan kepada saya. Nah di sisi lain ada sekalian yang dirahmati Allah, dalam situasi yang demikian yang saya rasakan, ada juga yang bertanya, Pak Srin, kenapa Pak Srin selalu mau menjadi ketua panitia pernikahan? Apakah Pak Srin nggak repot dengan tugas-tugas seperti itu? Nah terus terang adik-adik sekalian, sebetulnya di dalam kita menjalani kehidupan ini, kalau segala sesuatu itu kita merasa bahwa kita sendiri yang mengerjakannya, maka pasti akan berat gitu. Padahal sesungguhnya ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak pernah sendiri. Mana ada kita melakukan sendiri dalam kehidupan ini? Kita pasti mau atau tidak mau, disadari atau tidak disadari, kita hidup ini atas bantuan orang lain sesungguhnya. Maka kalau kita menyadari bahwa setiap amanah yang diberikan kepada kita itu adalah amanah yang bukan kita laksanakan sendiri, tetapi harus dilakukan secara berjemaah. Dan apalagi kita mengetahui bahwa dalam Islam, bagaimana nilai daripada jemaah itu sendiri? 27 tingkat di atas kita melakukan segala sesuatu itu dalam kesendirian kita. Maka sesungguhnya kalau kita menyadari bahwa
setiap amanah dan kebaikan itu terhantarkan kepada kita, maka sesungguhnya hal itu adalah merupakan peluang, bukan hanya buat kita sendiri, tetapi peluang yang luar biasa bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, inilah sesungguhnya yang saya rasakan ketika mendapatkan amanah seperti itu. Apalagi saya tahu bahwa di sekitar saya banyak sekali mereka-mereka yang dengan sukacita bersedia melakukan tugas-tugas seperti itu. Nah, maka di sini sesungguhnya ketika Rio atau Oki mengatakan bahwa Om Hasanuddin berjasa sekali di dalam melaksanakan tugasnya, sejatinya dan hakikatnya bukan saya yang melakukan itu, tetapi kebersamaan dan teamwork itulah yang membuat segala sesuatu itu atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Nah, maka dari itulah adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, ketika saya hadir di tempat ini dan pertama kali tadi terhenti di depan sana ada asrama ya, tetapi saya melihat bahwa ini sepi sekali di sana kan, tidak mungkin pertemuan itu ada di sini. Ya sudah, kemudian mengikuti Sherlock yang dikirim oleh siapa tadi yang kirim peta tadi, siapa yang kirim? Oke. Ya udah, mengikuti sampailah di tempat seperti ini. Nah, maka ketika berhadapan dengan adik-adik sekalian di sini, yang terlihat sebetulnya bukan hanya jumlah orangnya semata, tetapi yang terlihat di sini adalah bagaimana jejaring dalam keberjemaaan kita di tempat ini. Nah, sesungguhnya inilah yang saya rasakan benar dalam perjalanan hidup ini, bahwa betapa pentingnya silaturahim itu kita bangun. Dikatakan kemudahan itu Allah berikan di dalam silaturahim itu sendiri. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, begitu juga di dalam amanah yang saya dapatkan sekarang ini, misalnya sebagai wakil rektor Undira. Ketika itu setelah pensiun dari ESQ, sebenarnya saya tidak membayangkan bahwa akan memiliki tugas-tugas baru lagi, dan termasuk juga menjalani kegiatan ngaji bareng online yang tidak mengira bahwa bisa terlaksana setiap hari sudah selama lebih daripada 1 tahun sekarang ini. Sampai satu ketika Rektor Undira, saya sudah lama bersahabat dengan beliau. Entah kenapa ketika beliau pertama kali menjadi alumni ESQ dulu, saya terus membangun hubungan baik dengan beliau. Nah, sehingga sampai suatu hari beliau telepon, Pak Hasanuddin, saya sekarang ini sedang mendirikan perguruan tinggi baru yang bernama Undira, dan saya butuh bantuan Pak Hasanuddin. Nah, mengenai kepanitiaan ini, ya alhamdulillah saya terbiasa sekali, jadi banyak sekali terlibat dalam panitia-panitia, sehingga ya udah saya iakan saja, siap Pak jadi panitia. Tapi Pak Hasanuddin, saya bukan hanya sekedar menginginkan Pak Hasanuddin untuk bantu, tapi saya ingin Pak Hasanuddin memasuki strukturnya sebagai apa Pak? Saya sebagai wakil rektornya, dan saya terus terang tertawa. Sekali saya tertawa. Kenapa tertawa? Karena saya tidak pernah menjadi wakil rektor. Saya bilang, Profesor Redi, ini jangan bercanda ini. Saya kan tidak pernah menjadi wakil rektor, dan dokter pun belum. Kalau Oma Oki sudah dokter, tepuk tangan untuk Oma Oki. Nah, tapi apa jawaban beliau yang mengagetkan? Pak Hasanuddin, kalau Pak Hasanuddin kaget saya minta sebagai wakil rektor, saya juga kaget sekarang. Kenapa saya minta Pak Hasanuddin sebagai wakil rektor? Dan kemudian dia mengatakan, Pak Hasanuddin, dia bilang gitu, saya bukan butuh wakil rektor itu dari sisi jabatan atau secara teknisnya, tetapi saya membutuhkan orang yang saya nyaman dan saya percaya bahwa dia bisa melakukan tugas-tugas yang saya butuhkan di dalam mendirikan perguruan tinggi ini. Maka singkat cerita, jadilah saya sebagai wakil rektor di Undira itu. Nah, ada sekalian yang dirahmati Allah. Ketika itu terus terang saja saya tidak paham apa yang harus saya lakukan. Nah, tapi saya ingat dulu saya punya guru yang bernama Pak Adi Sasono. Pernah dengar nama Pak Adi Sasono? Beliau itu salah satu pendiri IJMI. Bahkan tulang punggungnya IJMI bersama Pak Habibie mendirikan IJMI itu. Dan pernah juga menjadi menteri dalam kabinetnya Habibie beberapa kali. Nah, beliau ada filosofi. Filosofinya itu yang beliau istilahkan filosofi
kumaha engke. Pernah dengar kan? Ada yang orang Sunda di sini, angkat tangan dia Sunda. Nah, jadi ceritanya itu satu ketika beliau menjadi ketua umum Koperasi Syariah 165. Nah, kemudian saya menjadi sekumnya, sekretaris umum koperasi itu. Nah, Pak Adi selalu ada ide untuk melakukan sesuatu terobosan di dalam organisasi itu. Sampai satu ketika ada ide Pak Adi Sasono, terus saya sampaikan, Pak Adi, saya bilang bagaimana kita melaksanakan kondisi kita seperti ini. Nah, ketika itulah beliau mengatakan, Pak Sanudin, kita pakai filosofi orang Sunda saja, kumaha engke. Lakukan apa yang kau tahu, nanti Allah akan bimbing apa yang kita tidak tahu. Nah, Masya Allah adik-adik sekalian, ini kan sangat dalam dan sangat berbeda sekali dengan apa yang kita dengar filosofi kumaha engke selama ini. Kalau yang kita mendapatkan kesan, kalau saya orang bilang kumaha engke seakan-akan tidak punya planning ya. Gimana nantilah gitu. Nah, padahal sebetulnya yang dimaksudkan oleh para leluhur kita dulu dalam filosofi kumaha engke itu bukan berarti kita tidak punya planning, tetapi kita diminta bergerak gitu. Jadi kita jangan menunggu 10 langkah, ada 1 langkah, lakukan 1 langkah. Kalau kita yakin ada sesuatu yang benar, just do it gitu kan. Nah, selebihnya seperti apa kumaha engke, nanti Allah tunjuki jalan berikutnya. Dan ternyata Masya Allah, saya melihat bahwa betapa benarnya filosofi ini. Nah, begitu juga ketika mendapatkan amanah sebagai wakil rektor Undira ini, ya udah, salah satu pegangan saya adalah filosofi kumaha engke gitu. Walaupun belum pernah secara formal duduk sebagai wakil rektor di sebuah perguruan tinggi. Nah, namun satu hal adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kadang-kadang ketika kita menjalani kehidupan ini, kita tidak menyadari langkah-langkah yang telah kita lalui. Baru kemudian saya ingat bahwa ketika menjalaninya, oh iya, ketika ESQ Business School itu didirikan, saya sebagai rektor pertamanya sesungguhnya. Dan saya sebagai ketua panitianya di dalam pengurusan perizinan sampai dengan ESQ Business School itu berdiri. Namun ketika perizinan itu sudah kita dapatkan, dikarenakan saya masih memiliki amanah yang lain, di mana Pak Ari meminta untuk saya sebagai marketing direkturnya di ESQ, maka akhirnya kita assign, kita tunjuk seseorang yang betul-betul bisa full time sebagai rektor ataupun ketua sekolah tinggi di ESQ Business School. Nah, inilah adik-adik sekalian yang dirahmati Allah ya, dari apa yang saya jalani di dalam kehidupan. Nah, sekarang ini 63 tahun ya. Jadi kelebihan saya di antara adik-adik semua sebenarnya cuma satu yang pasti. Kelebihannya umur. Tapi kalau masalah ilmu ya tentunya Oki ya, sekarang udah doktor ya kan, luar biasa, dan kemudian ada ustaz-ustaz di sini. Nah, jadi sesungguhnya kalau misalnya kita perhatikan benar dari apa yang saya alami di dalam kehidupan ini, ya kita harus pastikan saja bahwa kita melangkah dengan baik dan benar. Nah, selebihnya kita tawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, ternyata dari perjalanan kehidupan kita yang lalu, dari setiap langkah yang kita lalui dan berbagai rute yang telah kita lewati itu, kita tidak pernah mengira bahwa kemudian pada satu ketika akan tersambung antara satu titik dengan titik yang lainnya. Dan kemudian ketika titik-titik itu tersambungkan, maka dia membentuk ruang dan bidang yang ternyata memberikan platform ataupun pijakan yang kuat untuk kita semuanya. Nah, maka inilah yang sesungguhnya kalau seandainya kita perhatikan benar adik-adik sekalian ya, maka saya ingat ketika almarhumah ibu saya dulu masih ada. Satu ketika beliau pernah ngobrol berdua dengan saya. Hasan, betapa senangnya Mak sekarang melihat Hasan pulang. Oh iya Mak, saya juga senang sekali. Tapi sampai kapan kita bisa merasakan kesenangan dalam keharuan seperti ini? Terus saya bilang, iya Mak, kan masih banyak kesempatan kita. Terus kemudian beliau menyampaikan, tapi Mak kan sudah tua sekarang ini, boleh jadi tidak lama lagi.
Tiba-tiba suasana menjadi haru. Kemudian mak jangan bilang seperti itu. Saya masih menginginkan mak lama. Kemudian sekarang balik beliau yang menenangkan saya. Hasan, udah gak usah difikirkan itu. Nanti saatnya itu pasti tiba. Tapi gak usah kita pikirkan karena saya dan kamu tidak tahu kapan mak harus pulang. Atau boleh jadi Hasan dulu kan yang pulang. Nah terus gimana mak? Yang paling penting buat Hasan, kalau saatnya satu ketika Hasan mendapati mak tidak ada lagi di seputar Hasan, jangan sedih, dia bilang gitu. Kau cari mak tanda petik yang lain yang banyak di sini. Apa mak bentuknya? Kau cari orang-orang tua. Kau cari mereka yang syarat pengalamannya. Kau dekati mereka, kau ambil saripati pengalamannya itu. Tidak mesti kau harus melalui pengalaman yang dimiliki oleh mereka dengan langkahmu sendiri, tapi kau ambil hikmah dari pengalaman mereka itu. Itu cara cepat engkau menjadi bijak di dalam kehidupan. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, ketika itu belum terbayangkan apa sesungguhnya yang dimaksudkan. Namun setelah beliau tiada, satu persatu kemudian keluar bagaikan file-file yang sangat sakti. Nah maka disinilah adik-adik sekalian, kalau kita perhatikan juga bagaimana di dalam Al-Quran. Di dalam surah Luqman misalnya Allah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa kita tidak boleh membantah orang tua kita, walaupun hanya sekedar menggunakan kata ah. Nah ternyata apa yang saya rasakan juga bahwa bukan hanya kepada orang tua kita secara biologis, tetapi seseorang yang kita tuakan, tua pengalamannya, tua pengetahuannya, dan tua kebijakannya, maka sepatutnya memang kita mendengar. Dan bahkan kalau saya kita ingat adik-adik sekalian, di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, betapa galaunya ketika mendapatkan amanah dari Allah untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun itu. Sampai Nabi Musa pun berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat terkenal itu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa yang Allah sampaikan kepada Fir'aun? Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun itu. Aku akan bersamamu mendengarkan. Allah ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Musa kepada Fir'aun itu. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, berbicara mengenai masalah mendengarkan ini, saya mencoba memahami lebih jauh apa yang dimaksudkan Allah dengan Allah mendengarkan itu. Bagaimana membuktikannya dalam realita kehidupan sehari-hari. Sampai dengan satu ketika, cucu saya yang pertama, Rafa namanya, sekarang berusia 11 tahun kelas 5 SD. Ketika itu Rafa baru berusia 6 tahun dan harus tampil di sekolahnya membacakan deklamasi. Deklamasi ya, sekarang masih istilahnya ya. Dulu disebutnya deklamasi, kalau sekarang rasanya bukan deklamasi sekarang. Dulu istilah deklamasi itu kita membacakan sajak-sajak gitu. Nah kemudian Rafa secara khusus Opa, abang pengen belajar dari Opa bagaimana cara Opa bisa bicara depan orang ramai, apa persyaratannya. Nah kemudian saya sampaikan begini. Terus kemudian Opa, abang belum terbayang gimana caranya gitu. Kelihatan bahwa risau cucu saya gitu. Kemudian saya sampaikan kepada Rafa nggak usah terlalu pikirkan. Nanti Opa ada di sana. Opa dengarkan Rafa baca deklamasi itu. Benar Opa? Iya. Sampailah hari hanya. Hari itu adalah hari perpisahan di sekolahnya. Pada saat Rafa tampil, di belakang itu ada sekitar 15 orang teman-teman dia, dan Rafa yang harus jadi juru bicaranya. Ketika itu saya berada di bagian belakang, ya karena saya datangnya terlambat.
Pada saat saya datang, Rafa menjalani dipanggil, dan ketika dipanggil, selingkuhkan, terlihat dia selingkuhkan. Saya pikir pasti Rafa mencari saya, langsung saya berdiri. Begitu saya berdiri, adik-adik sekalian, Rafa lihat, dan kemudian berubah ekspresinya menjadi pede sekali, dan kemudian membacakanlah deklamasinya itu dengan penuh percaya diri dan sukses, dan mendapatkan tepuk tangan yang luar biasa. Nah, adik-adik sekalian, apa yang saya dapati dalam pengalaman bersama cucu? Sesungguhnya saya tidak melakukan apa-apa di sana, tetapi saya katakan kepada Rafa, nanti Opa akan datang dan Opa akan dengarkan apa yang abang sampaikan di depan itu. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, berbicara sekelumit pengalaman seperti ini saja, betapa sesungguhnya dahsyat mendengarkan itu. Jadi bukan hanya berbicara yang dahsyat, tetapi sesungguhnya mendengarkan itu yang lebih dahsyat. Dahsyatnya bukan hanya kepada orang yang kita dengarkan, tetapi buat kita sendiri yang mendengar. Dan hal ini mengingatkan bagaimana Allah menyampaikan, mengajarkan kepada kita semuanya di surah Al-Qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Tsumma inna 'alaina bayana. Dan ini resep dari Allah langsung. Dan bukankah adik-adik coba kita rasakan di rumah sebagai seorang anak ketika kita pulang sekolah misalnya, apa yang kita rasakan ketika kita bercerita kemudian ayah dan ibu kita menjadi pendengar setia dan sejati? Banggakah kita? Kemudian setelah kita didengarkan, kita cintakah sama orang yang mendengarkan kita? Hormat kita. Nah, maka inilah sesungguhnya salah satu hal yang banyak atau jarang diperhatikan di dalam kita membangun silaturahim ini. Bahwa dalam bersilaturahim itu bukan banyak bicaranya, tetapi sampai sejauh mana kita mendengarkan. Nah, cuma kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan di dalam surah Al-Qiyamah tadi itu, mendengarkan itu bukan hanya mendengarkan dengan telinga kepala kita, tetapi bagaimana mendengarkan itu dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa kita. Maka sesungguhnya segala sesuatu yang dihantarkan dari hati, yang take off-nya dari hati, maka dia akan landing di hati juga. Maka betapa naifnya kalau seandainya kita dapati di dalam kehidupan masyarakat kita sekarang ini, seringkali ekspresi-ekspresi yang dihadirkan itu adalah ekspresi yang, mohon maaf, basa-basi jadinya. Dan sesungguhnya keliru sekali kalau seandainya kita melakukan hal yang sifatnya hanya sebatas manisnya di mulut itu dan tidak diiringi dengan hati. Karena orang yang mendengarkannya pun akan terasa bahwa ini tidak dari hati. Sehingga akhirnya kita bisa melihat distorsi itu potensinya luar biasa sekali kalau seandainya tidak diantarkan betul-betul dari hati. Maka di sini adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, saya merasakan sekali bahwa begitu banyaknya pertolongan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan ini melalui silaturahim. Sehingga lebih lagi saya teringat apa yang disampaikan oleh ibu saya. Satu ketika saya masih tinggal ketika itu di sektor 2 Bintaro, itu Jalan Kenari 6. Dan alhamdulillah rumahnya rumah mesra, rumah cukup untuk sekian orang yang ada pada saat itu. Jadi saya, istri dan anak-anak saya yang masih kecil 3 orang.
Dan rumah mesra karena kemana-mana ketemu. Sampai satu ketika ibu saya menempatkan gilirannya di rumah saya, dan kemudian dia bilang, Hasan, apalagi yang mau dibongkar di rumah Hasan ini? Karena waktu itu ada satu tembok yang saya jebol kan. Saya bilang, Mak, saya bilang gitu, ini udah terlalu sempit di rumah ini, jadi saya mau perluas rumah ini dengan menjebol tembok ini. Dan ibu saya tertawa, Hasan, tadi Hasan bilang mau perluas, kalau luasnya segini mana bisa luas? Dia bilang gitu kan. Dan dia bilang gitu kan, rasanya dulu pada saat Mak datang ke sini ada juga yang dibongkar. Ya kalau saya diisi terus, bagaimana bisa longgarnya rumah ini? Nah, terus saya bilang, Mak, jadi gimana, Mak? Udah, dia bilang gitu kan. Mestinya Hasan isi rumah ini dengan sesuatu yang tidak membutuhkan ruang. Coba deh Hasan perhatiin yang dibeli itu, dia bilang gitu kan. Lama-lama kan menjadi penuh ini, dia bilang, padahal kegunaannya sampai di mana, dia bilang gitu. Saya bilang, Mak, kalau gitu apa? Udah, yang banyak diisi di rumah ini tamu. Saya bilang, tamu? Kok tamu, Mak? Gimana? Saya bilang gitu, tamu repot lagi, nanti saya harus sediain makanan, minuman. Ya, kemudian saya bilang, itulah salahnya. Kalian kalau sedang berbicara tamu, yang dilihat fisiknya. Padahal tamu itu, dia bilang gitu kan. Hasan ingat sendiri waktu masih sekolah dulu. Kapan, Mak? Waktu Hasan kuliah. Coba, apa yang Mak perlakukan kalau saya Hasan ke rumah bersama teman-teman Hasan? Saya ingat, begitu saya datang dengan teman-teman 4-5 orang, duduk ramai di ruang tamu atau langsung filosofi bahwa tamu itu akan meringankan beban kita dalam padang persaksian di hadapan Allah. Maka disitulah letak kita memuliakan tamu. Sebetulnya yang kita berikan kepada tamu itu secara fisiknya persekop untuk pembelaan nanti yang mereka berikan kepada kita semua nanti di sana. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang banyak hal yang saya dapati dalam kehidupan ini. Sesuatu yang pada ketika itu saya menganggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Yang boleh jadi ketika itu, atau mungkin kita mengalami ketika ayah dan ibu kita cerita, titip nasihat kepada kita tidak memperhatikannya. Tetapi sepanjang kita tidak membantahnya dan kita mendengarkan dengan baik, yakinlah nanti akan keluar file itu. Dia akan keluar pada saat yang tepat. Sehingga sesungguhnya, maka benarlah nasihat Rasulullah, istaftih qalbak. Jadi mintalah fatwa ke dalam hatimu. Nah sekarang untuk hati kita bisa mengeluarkan fatwa, artinya hati ini harus diisi. Kalau nggak ada isinya, bagaimana memberikan fatwanya? Nah maka sesungguhnya silaturahim dengan orang tua itu adalah suatu hal yang luar biasa. Maka dari itulah adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, bahwa sampai dengan usia sekarang pun setiap pagi pun salah satu yang saya hantarkan sebagai prolog ataupun pembuka dalam setiap pertemuan itu adalah bagaimana kita mengenang orang tua kita. Dikana adik-adik sekalian yang dirahmati Allah ya, dalam usia senja seperti apa yang saya dapat sekarang di usia 60-70, banyak sekali saya mendapati mereka yang meleleh air matanya ketika diajak mengingat orang tuanya. Dan sejatinya kita baru menyadari makna keberadaan orang tua itu ketika orang tua itu tidak ada lagi. Kalau saja kita masih memiliki orang tua dan orang berbicara mengenai bagaimana kasih orang tua, boleh jadi sudah benar, tapi belum benar, belum titik itu. Tapi coba satu ketika tanpa diduga-duga ayah atau ibu kita kembali, tidak perlu menunggu setahun 2 tahun, dalam hitungan detik dan menit itu tiba-tiba terpampang bagaimana sesungguhnya
kualitas hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Nah, maka dari itu adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, betapa bahagianya saya berada di dalam forum ini. Allah memberikan kemuliaan kepada saya dengan hadir di tempat orang-orang yang dimuliakan Allah dengan hafal Al-Quran. Dan sejatinya apa yang kita dapatkan ini karena Allah menitipkan kepada kita, kan Allah ridho dan sayang kepada kita. Dan salah satu kunci keridhaan Allah itu adalah orang tua. Ridho Allah itu terdapat pada ridho kedua orang tua. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, salah satu yang saya syukuri adalah diantaranya saya banyak sekali mengenal dan memiliki hubungan emosional yang sangat dalam dengan orang-orang yang sukses. Sukses dalam pengertian bukan berbicara mengenai hartanya banyak atau jabatannya tinggi, tetapi sukses dalam pengertian bahwa saya melihat bagaimana kehidupannya memberi makna kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Orang mensyukuri keberadaannya, orang mencintainya. Nah, ternyata saya perhatikan benang merahnya itu adalah hubungannya dengan orang tuanya. Walaupun boleh jadi publik tidak banyak melihat itu. Publik boleh jadi terpukau karena aksesori yang terlihat. Nah, padahal sebetulnya ketika kita menyikapi bahwa sukses seorang itu adalah sejauh mana kemanfaatan yang diberikannya kepada orang di sekitarnya, dan tentunya merupakan buah daripada kesolehan dan keimanannya kepada Allah, maka pasti ada benang merah dan irisannya itu hubungan dengan orang tuanya indah. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang saya ingat juga kalau tadi saya berbicara mengenai ibu saya. Satu ketika adik-adik dalam perjalanan kehidupan saya, sebelum sekolahnya madrasah awalnya. Selesai madrasah, selesai dalam arti bahwa belum tuntas sebetulnya. Baru kelas 5 kemudian diajak oleh kiai saya ketika itu, semoga Allah memberikan keberkahan padanya, untuk memasuki madrasah sanawiyah. Dan alhamdulillah tuntaslah madrasah sanawiyah, dan sebenarnya ingin melanjutkan ke YN Duaki. Nah, tapi abang saya, ngapain kamu masuk ke YN? Kamu susah loh cari kerjaan, pindah saja ke SMA. Ya udah, akhirnya saya ikut SMA. Nah, tidak mengira bahwa ternyata bisa sukses di SMA-nya, bisa juara kelas, bintang kelas ketika itu. Sampai dengan kemudian tidak diduga juga diterima juga di Fakultas Teknik, dan Allah berikan kemudahan sehingga saya menjadi lulusan terbaik dan termuda lah ketika itu. Nah, adik-adik sekalian, ketika saya menyampaikan hal ini kepada ayah saya datang dari kampung ketika itu untuk acara wisuda. Dan kemudian rumah kita di Palembang juga pada waktu itu menjadi bagian dari kebakaran terbesar di Palembang, dan kita harus mengungsi gitu. Ayah saya menyampaikan seperti ini, Hasan, Abah senang sekali dan itu Hasan sudah selesai kuliah, dan Abah tidak mengira bahwa Hasan bisa sukses juga di SMA, bisa masuk Fakultas Teknik dan kemudian hasilnya baik. Iya Bah, saya bilang gitu. Tapi satu hal yang ingin Abah sampaikan ke Hasan, Hasan bisa mengukur sukses atau tidak sukses itu ketika Abah ada ataupun Abah sudah gak ada lagi. Terus gimana Abah? Karena dulu kita kalau ke orang tua, ke ayah ya, tidak seperti anak-anak sekarang ke ayahnya. Jadi kita itu kalau ke Abah gitu, kita tuh hanya merunduk aja. Kita mengangkat muka seperti itu saja nggak bisa. Wibawanya luar biasa. Ya Bah. Hasan camkan kalimat ini. Ada menggenapkan
tidak ada mengganjilkan. Kalau ini sudah terasa dalam kehidupan Hasan, kalaupun toh nanti Abah sudah tidak ada lagi, Abah akan puas bahwa Hasan sudah sukses. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, ketika itu terus terang lagi-lagi, terus terang Om tidak paham maksud ucapan itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, sesudah betapa dalamnya pesan itu, ada menggenapkan, tidak ada mengganjilkan. Ternyata dengan perjalanan kehidupan kita bisa melihat, misalnya kita punya sahabat 4 atau 5 orang, kemudian kita ngumpul, tiba-tiba salah seorang di antara kita nggak ada, dicari gak kira-kira bangsa sahabat kita? Coba ya kalau ada dia, seru nih kita, tapi dia nggak ada, kenapa jadi nggak semangat nih kita? Coba kalau ada dia, artinya ketidakberadaannya mengganjilkan. Tapi coba dibayangkan suasana seperti ini. Tadi misalnya Ibu Oki masalah kipas angin. Tiba-tiba di sini yang spesialis kipas anginnya nggak ada di sini, ya kan? Terus tiba-tiba kita lagi gerah kayak gini, kita semua nggak terpikirkan gitu. Tiba ada datang seorang, wah, untung ada dia ya. Artinya menggenapkan atau menggenapkan dia. Sesuatu yang kurang menjadi genap karena keberadaannya. Maka inilah yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Nah, maka ini ada sekali yang dirahmati Allah. Dalam hubungan cinta kasih, apalagi seorang anak terhadap ibunya, Allah menyampaikan bahwa ridho Allah itu pada ridho orang tua. Coba kalau seandainya Rio sama dengan om kita sudah nggak punya ibu lagi ya Rio ya, kita terbayangkan, boleh jadi pernah satu ketika Rio membayangkan, coba ya kalau seandainya ada emak atau ada ibu melihat anak-anak Rio sudah besar-besar, lucu-lucu seperti ini. Atau ketika saya ngalamin anak saya misalnya menikah, dalam kesendirian menetes air mata, coba kalau emak ada ya, gitu kan, emak menyaksikan cucunya menikah. Kenapa hal ini kenangan yang luar biasa dan bisa mendatangkan suasana haru dan bisa membuat mata kita menjadi berkaca-kaca? Karena kebaikannya. Jadi kita mengenang ibu kita itu bukan karena kecantikannya. Ya, kita bangga ibu kita cantik, ini ibu saya loh, cantik. Tetapi yang menimbulkan kesan yang mendalam itu bukan fisiknya, tapi bagaimana perhatiannya, kasih sayangnya, kesabarannya. Dan itulah yang muncul nanti nilai-nilai itu. Nah, maka dari itu adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, Allah menghadirkan ayah dan ibu kita itu sebagai contoh jelas dan nyata, menjadi etalase. Kalau kita berbicara kasih sayang Allah, kalau seandainya tidak melalui perenungan yang sangat mendalam, boleh jadi kita merasa bahwa ini yang mana ya kasih sayang Allah itu seperti apa gitu. Tetapi ketika kita melihat sosok ibu atau ayah kita, iya ibu kita sayang luar biasa. Kita merindukannya, memimpikannya. Adik-adik tahu gak, setiap kali saya bermimpi
ayah atau ibu saya, bahagianya itu luar biasa. Sehingga setiap hari rasanya pengen mimpi lagi. Dan bahkan sampai-sampai kepada saudara tidak mau menceritakan bahwa saya mimpi abah atau emak itu. Karena rasa pengen jadi rahasia. Aduh, ini dan pengen mimpi lagi. Nah, maka itulah karena kebaikannya. Nah, sehingga adik sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita tahu bahwa demikian kita merindukannya, maka pertanyaan berikutnya, siapa sih yang menciptakan ibu kita? Siapa yang telah mentakdirkan bahwa kita dilahirkan oleh ibu kita kalau bukan Allah? Nah, sehingga kalau saja kita diingatkan kepada ibu kita saja, kita bisa berada dalam suasana haru yang demikian. Maka semestinya ketika kita diangkatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mengalami keharuan yang jauh berlipat-lipat daripada keharuan kita ketika diingatkan tentang ibu kita. Karena Allah yang menciptakan ibu kita semuanya, dan Allah tetap mendampingi kita sekarang walaupun ibu kita sudah tiada. Nah, maka dari itu adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, betapa bangganya kami semua, terutama ayah dan ibu adik-adik semuanya. Adik-adik coba bertanya kepada orang yang sudah seumur-umur saya, apa sih yang diinginkan daripada anak-anaknya? Apakah semata ingin melihat bahwa bangga kalau saya anaknya kaya, bangga kalau saya anaknya memiliki jabatan istimewa, bangga kalau saya anaknya menjadi seorang yang populer? Ataukah bangga ketika mendapati bahwa anaknya menjadi anak yang soleh dan santun dan berbuat baik dan peduli kepada orang-orang yang berada di sekitarnya? Maka adik-adik sekalian, maka jawabannya adalah jawaban yang terakhir. Karena betapa banyaknya sekarang ini adik-adik sekalian, dan saya menjumpai itu, berjumpa dengan orang tua, sukses orang tuanya, dan mendapati sukses pula anaknya, namun sayangnya sukses duniawi semata. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana seorang ibu di usia senjanya sekarang ini menetes air matanya ketika anak perempuannya menikah dengan laki-laki non-muslim, dan kemudian anaknya terikut menjadi non-muslim pula. Apakah ada penderitaan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan apa yang dialami seperti ini? Maka adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, betapa bersyukurnya dan bahagianya ayah dan ibu dan masyarakat kita mendambakan orang-orang seperti adik-adik sekalian. Siapa yang bisa menyampaikan nilai-nilai dalam Al-Quran kalau bukan orang-orang yang dipilih oleh Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi kalau kita ingin betul-betul membahagiakan ayah dan ibu kita dan ingin berbuat baik kepada diri kita sendiri, maka nggak ada cara lain, hanya mentaati Allah, mentaati Rasulullah, dan berbuat baik kepada ayah dan ibu, sanak kerabat, orang miskin, anak yatim, dan duafa, orang-orang berutang, dan selanjutnya. Nah, dari sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang perlu kita lakukan dari waktu ke waktu, bahwa kita hidup tidak bisa sendiri. Dan ketika kita bersama-sama seperti ini, Allah sedang menghadirkan dan Allah sedang mempertontonkan kepada kita semuanya bagaimana sebetulnya pesan Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, bahwa saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan harus dengan cara yang benar pula, dan saling nasihat menasihati tentang kesabaran dengan cara kesabaran pula. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, sesungguhnya ketika kita mendapati bagaimana pesan Allah di dalam surah Al-Asr ini, itu kan bukan menasihati seseorang, tetapi watawassaw. Artinya itu berbolak-balik, setara. Kalau kita ingat ketika kita belajar fisika dulu, ada konsep bejana berhubungan. Ketika berada dalam temperatur dan tekanan yang sama, dia akan berbolak-balik, kosong di sini akan diisi, sehingga mereka terus akan berada dalam garis yang sama.
Walaupun ada pipanya yang bengkok, ada pipanya yang lurus, ada yang miring, mereka semua akan merata. Maka begitu juga kita di dalam kelompok ini. Tidak bisa kita membiarkan ada satu orang berada dalam nestapa tanpa ada yang di seputarnya memberikan kepedulian kepadanya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan sesungguhnya ketika kita melakukan hal yang demikian, ketika kita peduli kepada saudara kita, hakikatnya itu kita peduli kepada diri kita sendiri. Ketika kita berbuat baik, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Dan kebaikan itu Allah janjikan minimal 10 kali kebaikan. Dan Allah bisa membalas kebaikan itu dengan bukan hanya 700 kali sampai dengan tidak terhingga kebaikan itu. Dan inilah adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Saya dalam pikiran saya ketika menyaksikan dalam wisuda yang lalu 30 orang lebih ya oke ya ketika itu yang di wisuda yang hadir pada waktu itu. Kalau seandainya ada padanan yang lain ingin rasanya menyampaikannya, tetapi yang terasa pada waktu itu betapa beruntungnya ya, ini adik-adik ini bisa hafal Al-Quran 30 juz. Betapa beruntungnya ya memiliki referensi yang begitu banyaknya. Dan berapa beruntungnya ya setiap saat bisa berbagi kepada orang-orang yang berada di seputarnya. Nah, dari sekalian yang dirahmati Allah. Nah, inilah sesungguhnya yang perlu menjadi perhatian bersama bagi kita semuanya, bahwa betapa sebetulnya tugas besar menanti kita semuanya. Setelah kita bisa membaca Al-Quran dan kemudian kita menghafalkannya, subhanallah, maka kita harus melaksanakan tugas berikutnya, bagaimana kita membawa orang-orang di seputar kita bersama-sama bisa mentadabburi Al-Quran itu. Agar Al-Quran itu bukannya sekedar menjadi hafalan kita, tetapi betul-betul menjadi total action kita. Kita harus berperan, adik-adik sekalian. Kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Dan kita harus mengambil dalam hal ini bagaimana keteladanan yang telah ditunjukkan oleh Siti Hajar. Siti Hajar hanya berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Berikhtiar yang dilakukannya. Tidak peduli di mana air itu akan didapatkannya. Dan kemudian atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa mendapati bahwa bukan di Bukit Sofa ada air itu, bukan di Bukit Marwah, tetapi yang ada di pelataran Ka'bah itu, di dekat kaki putranya sendiri. Nah, ini adik-adik sekalian, kita tidak usah berbicara bahwa kita harus menunggu sampai selesai pendidikan apa atau titel apa. Tidak perlu menunggu. Ini contoh dari Ustazah Oki, luar biasa. Tidak menunggu sampai doktor untuk melakukan kebaikan total action seperti ini. Tidak perlu harus menunggu predikat ditempelin dulu Ustazah. Atau boleh juga, om pernah baca ada yang protes, kenapa sih emang sok Ustazah? Nggak usah kita pikirkan itu. Fenomena yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini minder, seakan-akan membawa Al-Quran aja kita malu. Di pesawat terbang membaca Al-Quran malu. Karena terbentuk sudah di dalam masyarakat kita bahwa kalau orang membaca Al-Quran di tempat umum, di pesawat atau di kereta ataupun di mobil itu, takut nanti dianggap ria atau apa, cari perhatian agar diviralkan. Sekarang bagaimana dengan mereka? Coba perhatikan setiap hari Minggu itu, mereka kan memeluk kitab suci mereka itu.
Saya katakan kitab suci mereka karena apakah masih iya itu Taurat dan Injil? Jadi mereka tidak ragu-ragu memeluk itu. Tapi coba kita ke masjid. Adakah kita membawa Al-Quran ke masjid? Dan selama menunggu di masjid, adakah kita membaca Al-Quran di sana? Di ruang tunggu, di bandara, coba kita adakan survei. Saya yakin bahwa 90% Muslim, tapi berapa orang di antara mereka yang sedang membaca Al-Quran? Coba kalau adik-adik perhatikan ketika kita misalnya, saya ingat sekali bertahun-tahun yang lalu ketika pergi ke Jepang. Itu di kereta itu, Ustazah Oki mungkin pernah lihat sama Rio ya. Itu jarang orang ngobrol, hampir nggak ada orang ngobrol itu di kereta itu. Yang ada mereka membaca di sana. Dan mereka tidak mempedulikan satu sama lain apa yang dibacanya. Nah maka di sini ada sekalian yang dirahmati Allah. Siapa yang menyayangi Islam? Siapa yang menghormati dan memuliakan Al-Quran kalau tidak kita mulai dari kita sendiri? Dan saya merasa bahwa nasihat yang disampaikan oleh almarhum Pak Disasono, semoga Allah merahmatinya, satu hal yang benar. Dan Agim pun pernah menyampaikan nasihat itu. Lakukanlah meskipun itu kecil. Lakukan. Tidak usah berpikir kita harus menunggu proyek yang besar dulu, nggak usah. Gitu. Kecil pun menurut pandangan manusia ataupun kita sendiri, lakukan. Kalau Hakim kan 3, walaupun kecil, ya kan, lakukan mulai dari yang kecil. Kita mulai sendiri dan mulai hari ini. Itu Hakim. Dan ada sekalian yang dirahmati Allah. Berbicara mengenai NBO itu, istri saya pernah cerita ketika memforward info untuk acara NBO itu. Maka ada di antara teman yang nanya, ini siapa ustadznya? Siapa pengisinya? Istri saya merasa kayak enak hati masa menyebutkan suaminya. Terus Riko, oke tantenya gitu kan. Kata tahu bahwa suaminya bukan ustadz. Akhirnya istri saya bilang, udahlah lu datang aja lihat sendiri gitu kan. Tapi dikatakan undangan itu atas nama saya, ini suami Bu Lena ya, dia bilang gitu. Ketika mengatakan suami Bu Lena itu bukan hanya ini suami Bu Lena. Ini bilang suami Bu Lena ya. Iya kan? Dan memang iya, memang nggak, saya bukan ustadz. Ustadz Oki tahu lah, gitu kan ya. S1-nya teknik sipil, S2-nya strategic management, Prasetya Mulia lagi. Kerjanya di BUMN 23 tahun, di SQ 13 tahun, dan itu di lembaga manajemen ya, di level manajemennya. Nah, dan sekalian, awalnya sederhana saja ketika itu. Teguh Raffi Fasha yang mantan suaminya Tamara. Kok Tamara tahu ya Tamara? Tahu ya. Tamara Blazinski. Nah, itu mantan suaminya itu sahabat keluarga saya. Saya bersahabat mulai dari ayahnya sampai dengan kakak beradiknya. Dan bersahabat bukan hanya dengan saya, dengan keluarga saya, seperti halnya dengan saya dengan Oki dan Rio. Satu ketika awal pandemi, Teguh Raffi itu telepon menanyakan ya bagaimana keadaan Mas begitu. Kemudian beliau nanya, Bang, itu gimana kegiatan abang yang ngisi wadewan ayat di masjid? Jadi di Masjid Al-Hidayah dekat rumah itu hampir 9 tahun saya mengisi setiap pada subuh itu membaca satu ayat, diikuti 2-3 kali, kemudian lanjut ke ayat berikutnya. Dan pada akhirnya 10 menit terakhir hanya membacakan terjemahan, jadi tidak ada ulasan apa-apa. Oke. Terus Raffi nanya, Bang, gimana kegiatan abang di
masjid itu? Ya masjidnya terhenti, dikunci, jadi terhenti pula kegiatan itu. Karena beliau pernah hadir kemudian acara itu, kemudian beliau bilang, "Bang, sayang benar bang, kenapa abang nggak bikin online saja?" Adik-adik terus terang ketika saya mendengar itu, semacam kayak terbangun dari tidur seperti itu. Dan kebetulan di Undira, di kampus, ya dengan amanah sebagai wakil rektor itu, di kampus kita punya fasilitas Zoom dan Idle itu gak dipakai. Kemudian langsung saya telepon ke manajer IT-nya, "Mas Agus, saya pinjam besok linknya, saya mau buka ngaji online," saya bilang gitu. Nah yang saya bayangkan adalah jemaah masjid dan itu gak banyak, paling banyak juga 15 orang, dan itu sudah sepuh-sepuh semuanya. Dan bukannya bertambah tapi berkurang jemaahnya, karena sebagian kembali pada Allah. Benar. Benar. Ada seorang peserta, Pak Tohari, Haji Tohari, pensiunan dari Telkom. Beliau kembali kepada Allah usia 86 tahun. 2 tahun yang lalu. Dan ada kebayangkah adik-adik sekalian, beliau hadir setiap hari, Al-Quran didekatin seperti ini. Ketika saya baca Al-Quran kayak gini, orang Sunda beliau itu. Dan Anda bisa bayangkan kalau setiap hari keluar dari masjid, tangan saya digandeng, dan dia nggak berhenti. "Nak Hasan, terima kasih terasa dalam sekali." Saya bilang, "Pak Tohari, saya yang terima kasih kepada Pak Tohari." "Kenapa nak?" Saya bilang, "Terus terang kalau Pak Tohari nggak ada, saya cari Pak Tohari yang udah seumur ini bersemangat belajar Al-Quran, dan itu yang menyemangati saya." Saya bilang, "Kalau saya kan gampang membacakan ayat, Pak Tohari kan sampai produk seperti itu." Sampai satu ketika adik sekalian, kalau saya baca huruf itu ta, dia selalu nun yang dibaca. Sehingga pas satu ketika begitu pulang, saya peluk dia, "Pak Tohari, itu Pak, itu kan kenapa saya bilang itu kan ta, nun, ta, nun, Pak Soalnya saya udah lihat gitu." Kalian tunjukin, "Pak Tohari ini ta," gitu. Setelah saya tunjukin benar, "Oh mata saya ya berarti." Adik-adik tahu kan, besok dia datang dengan membawa kaca pembesar dan membawa senter. Dan setelah itu, saya masih punya fotonya. Kemudian dia merunduk, dia pakai kaca pembesar, dan kan ada senter itu kan, yang kecil itu kan. Dan sampai satu ketika Pak Tohari pulang kepada Allah. Dan kenapa saya bahagia tadi ketika mengatakan bahwa jemaahnya berkurang? Karena Pak Tohari termasuk yang menjadi pengurangnya. Kenapa saya bahagia Pak Tohari pergi? Karena saya tahu persis bagaimana Pak Tohari itu. Dia mengatakan, "Pak Sanudin, setelah saya pulang dari masjid ini sampai di rumah, saya belum melakukan apa-apa kecuali saya membaca dulu ayat yang terbaru pagi hari ini." Dan Pak Sanudin tahukah Pak Sanudin, sebelum saya ke masjid subuh setiap pagi, saya membaca ayat yang akan dibaca hari ini. Adik sekalian yang dirahmati Allah, saya selalu bahagia kalau saya ingat Pak Tohari. Bukan bahagia karena beliau tidak lagi, tapi saya bahagia apa yang beliau dapatkan sekarang ini. Nah maka dari itulah ketika Tuku Rafli mengatakan bahwa kenapa tidak dibikin online, dan kemudian saya ajak teman saya, jemaah masjid itu juga Pak Anto namanya, pensiunan dari Arko. "Pak Sadun, kita mengadakan di masjid aja pesertanya cuma 12 orang. Kalau saya tanya-tanya di Zoom ini, dia bilang gitu kan, jemaah masjid kita berapa orang yang bisa akses ke Zoom?" Saya sampaikan, 2 orang pun saya dan Anda kita jalanin terus. Saya bilang gitu. Nah dari sekarang yang dirahmati, pada hari pertama 16 orang, pada hari kedua 30, hari ketiga 40-an, terus 50-an, kemudian tibalah awal new normal ketika itu. Ada salah satu peserta Ibu Fardun yang sangat mengapresiasi sekali atas kedatangan Ustaz Rocky. Dia bilang, "Pak Sanudin, mulai Senin besok itu kan sudah diberlakukan new normal, orang sudah mulai kerja lagi. Kalau Pak Sanudin sekarang bikin setiap hari, mungkin Pak Sanudin
udahlah dibikin 2 hari sekali saja. Dia bilang gitu. Tapi saya tidak mengiyakan sama sekali, saya diam saja. Ternyata pada hari Senin, yang tadinya hanya 90-an, lebih dari 100 kemudian. Kemudian beliau mengatakan, Pak Sadin, saya tidak berani lagi mengusulkan untuk mengurangi. Ternyata dia bilang itu jemaahnya malah bertambah. Dan subhanallah sampai dan sekarang ini 450 orang setiap hari yang hadir. Nah, adik sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang ingin saya sampaikan kepada adik semuanya, bahwa kita tidak perlu melihat kiri kanan. Jadi sepanjang kita yakin kebaikan, lakukan itu. Masalah peserta itu bukan urusan kita. Siapa yang mengumpulkan orang-orang itu hadir di forum itu? Sama seperti hal kita sekarang ini. Apakah karena mereka punya internet, punya jaringan, punya laptop, punya HP? Bukan. Karena Allah yang mengetuk hati mereka. Bisa dibayangkan mereka stay dari jam 5 sampai jam setengah 8 sampai jam 8. Waktu Ustazah Oki sampai setengah 9 ya Oki ya? Jam 8 ya. Bisa bayangkan 3 jam duduk di depan itu kalau bukan kekuatan dari Allah. Nah maka dari itulah adik-adik sekalian, bekal yang didapat dari Mas Kanul Hufaz ini, apalagi dengan Masya Allah gitu kan, adik-adik telah hafal Al-Quran yang banyak sekali membuat orang mengiri tanda petik untuk bisa bagaimana bisa menjadi hafal Al-Quran itu. Maka segera kita jadikan hal ini benar-benar sebagai modal kita, total action kita. Tidak cukup kita hafalnya, tetapi apa yang bisa kita lakukan dengan ayat-ayat Allah. Kalau saya kita mampu menulis, tulislah. Kalau mampu berbicara, berbicara. Balighani walau. Nah, ini ada sekalian yang dirahmati Allah, yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila yang disampaikan pada malam hari ini boleh jadi tidak alurnya mungkin sesuai harapan, tapi saya merasa nyaman sehingga lebih banyak saya bertutur sebetulnya. Saya bercerita kepada adik-adik atau anak-anak, atau bahkan ada yang lebih pantas menjadi cucu saya yang berada di ruang. Tapi kita jangan lupa bahwa Mahathir usia 98 tahun. 98 tahun masih menjadi Perdana Menteri, dan disuruh turun masih gak mau, dia masih menerusin jadi Perdana Menteri. Nah, jadi mudah-mudahan adik sekalian ya, bahwa masalah usia itu hanya casing saja sebetulnya. Yang paling penting itu adalah bagaimana isinya. Jadi ketika kita berjumpa dengan siapapun, yang beda itu casing tahunnya, tetapi nomornya itu sudah diterbitkan bersamaan. Misalnya punya Telkomsel, nomornya yang dimasukkan dalam casing, tapi nomor itu sudah terbit pada saat pertama kali nomor-nomor yang dilahirkan. Sebagaimana kita semuanya sudah diciptakan semua, dan itulah ketika kita bersaksi di hadapan Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Maka ketika itu yang bersaksi itu bukan hanya mereka-mereka yang sudah duluan, kita semua sampai dan akhir zaman itu sudah bersaksi semua pada ketika itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian adik-adik sekalian, terutama kepada Ustazah Oki, kepada Dario, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini untuk dapat bersilaturahim dengan para ustazah dan santri-santri yang ada di Masjidil Hufaz ini. Mudah-mudahan silaturahim kita dirahmati, diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf lahir dan batin apabila terdapat hal-hal yang kurang pantas disampaikan pada malam hari ini, dan apabila ada sesuatu yang kurang pas dikarenakan kekurangan atau boleh jadi ketidakfahaman, semoga Allah dapat membukakan pintu ampunannya dan semoga Allah dapat menyempurnakannya. Demikian, semoga ibadah puasa kita pada hari ini menjadi amal ibadah yang diridhoi Allah, dan begitu juga insya Allah amal ibadah puasa kita esok hari dan selanjutnya semakin dibuka di rahmat Allah. Dan saya selalu mengatakan, Ustazah Oki, ketika itu ada seorang direktur ISQ menanyakan kepada saya, Pak Sadudin, kenapa Pak Sadudin itu banyak sekali orang-orang muda yang Pak Sadudin kenal? Saya bilang sesungguhnya ketika kita bersilaturahim dengan orang-orang yang lebih muda itu adalah investasi kita semuanya. Kenapa Pak Sadudin? Kalau secara statistik kita yang pulang duluan. Kalau saat kita bersilaturahim dengan yang muda, kan mereka di belakang kita. Sehingga kalau saat kita meninggal, siapa tahu ada Al-Fatihah disampaikan untuk kita kan. Nah, sesungguhnya inilah yang
yang harus kita katakan. Kalau Rasulullah menyampaikan bahwa kalau saat ini adalah hari terakhirmu, tanamkanlah si biji korma itu. Kan kalau saat kita melihat si biji korma yang ditanamkan itu, apakah bayangin hari terakhir masih menanam biji korma? Apa kita yang memetik buah korma itu? Bukan kita. Secara fisik adalah anak cucu kita. Tetapi apa yang kita petik ketika mereka memetiknya menjadi amal kita. Nah, begitu juga dalam silaturahim ini. Maka sesungguhnya dalam silaturahim ini, ya kalau kita meninggal, silaturahim ini investasi. Siapapun yang meninggal kan, apakah mungkin ada saudara kita meninggal? Misalnya disebutkan, si fulan meninggal, kita kenal. Oh iya, nggak mungkin. Kita pasti minimal mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Nah, dari sekalian demikian, dan mohon maaf lahir dan batin, dan mohon maaf apabila ternyata melampaui dari waktu yang disediakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.